kenapa sekarang kalau ada brand baru yang merilis kaos itu susah untuk jualan? Nah, mari kita bahas. Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar aka Paper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu berikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, jadi ini pertanyaan yang aku rekap dari beberapa DM dan komen yang udah masuk, dan izinkan aku coba untuk menganalisis kenapa hal ini bisa terjadi. So, sebenarnya dilema kenapa brand baru, terutama yang mereka mengeluarkan produk-produk hanya kaos aja itu susah untuk dijual gitu ya. Sebenarnya nggak cuma di zaman sekarang aja, dari zaman dulu-dulu sebenarnya juga kurang lebih seperti itu. Yang namanya bisnis baru, kita ngeluarin produk baru atau brand baru, ya namanya juga masih merintis teman-teman. Kecuali kalian punya duit banyak langsung bayar untuk influencer, untuk endorse segala macam, atau kalian bisa ngiklanin buat promosiin produk, ya beda cerita gitu ya. Aku pun juga dulu sama di tahun 2014 ketika aku awal lagi ngerintis, itu juga sebenarnya bisa dibilang menurutku parah gitu ya. Yang dimana dulu aku laku pertama kali ya, bisnis pertama itu setelah 3 bulan jalan teman-teman. Jadi bisa dibilang ya menurutku itu sulit banget, masa-masa sulit gitu ya. Dan mungkin sekarang aku bisa kasih gambaran ke kalian kenapa sih hal ini bisa terjadi gitu. Jadi brand baru yang merilis kaos itu biasanya sulit bersaing di awal-awal, terutama di era sekarang. Nah, beberapa faktornya antara lain yang pertama, persaingan yang udah ketat banget. Persaingan pasar clothingan, terutama kalau misalnya kita ngeluarin produk kaos, itu udah sangat kompetitif teman-teman. Dengan banyaknya pemain besar dan kecil di situ, yang dimana brand lama itu udah punya basis pelanggan yang bisa dibilang loyal, sedangkan untuk brand baru harus berusaha keras untuk dikenal. Yang dimana kalau misalnya kita lihat di lapangan, untuk brand-brand baru itu kebanyakan sekarang sudah mulai mengeluarkan mungkin gimmick-gimmick ya, untuk menarik calon konsumen supaya mereka itu tertarik buat beli produk mereka. Kemudian yang kedua, brand awareness yang masih rendah. Nah, orang kan cenderung membeli dari brand yang udah dikenal atau yang udah dipercaya gitu kan. Dan untuk brand baru itu harus membangun reputasi lebih dulu teman-teman, sebelum bisa menarik perhatian banyak pelanggan. Nah, ini juga jadi salah satu faktor kenapa brand baru sekarang itu sulit untuk bersaing, terutama masih di awal-awal. Yang namanya juga masih merintis gitu ya. Kemudian yang ketiga, belum punya ciri khas yang kuat. Nah, banyak brand baru yang bisa dibilang hanya menjual kaos dengan desain biasa gitu, tanpa adanya diferensiasi atau pembeda yang jelas. Karena gini teman-teman, kalau misalnya kita tidak punya value yang unik, baik itu dari desain, kualitas, atau konsep dari brand kita, ya jelas itu bakalan sangat sulit untuk menarik minat konsumen, apalagi di era sekarang cuy. Kemudian yang keempat, kesulitan dalam pemasaran. Tanpa strategi pemasaran yang efektif, contohnya kayak branding yang kuat, strategi di medsos seperti apa, atau endorsement ke influencer, brand baru bisa dibilang itu sulit menjangkau target market yang tepat. Itu pasti bakalan kalah sama yang udah running duluan cuy. Nah, makanya aku tadi bilang kalau misalnya brand baru sekarang itu banyak mengeluarin gimmick-gimmick, atau mereka memblow up storytelling dari produk mereka. Jadi mereka itu nggak cuma asal sekedar jualan as a product doang, tapi ada story di balik produk atau brand tersebut kayak gitu. Kemudian yang kelima, modal yang terbatas. Brand besar itu biasanya membanjiri pasar dengan promosi dan diskon. Belum lagi kalau misalnya mass produknya yang gila-gilaan gitu ya. Sedangkan untuk brand baru biasanya mereka itu terbatas dalam anggaran produksinya teman-teman. Apalagi buat marketing, itu jelas bakalan jadi PR tersendiri juga. Yang keenam, trust konsumen yang masih rendah. Brand baru itu sering dianggap dalam tanda kutip belum terbukti gitu ya, dalam segi kualitas dan servisnya juga. Pasti butuh waktu dan testimoni dari konsumen sebelum bisa mendapatkan kepercayaan yang lebih luas lagi. Nah, inilah PR-nya buat kalian untuk brand-brand baru yang mungkin sekarang masih merintis. Yang ketujuh, pricing strategi yang kurang tepat. Kalau harga terlalu murah, itu brand bisa dianggap murahan gitu ya. Tapi kalau misalnya kemahalan juga, itu sulit bersaing sama brand yang udah dikenal duluan. Nah, PR-nya adalah gimana caranya kita menemukan keseimbangan antara harga sama nilai dari produk kita. Nah, itu yang penting di situ. Nah, itulah kenapa aku sering bilang untuk di awal itu penting banget untuk menentukan segmen pasar kalian itu siapa. Karena ini bakalan ngaruh banget ke target dari kalian jualan tuh mau kemana cuy.
Nah, terus solusinya gimana Mas untuk mengatasi ya permasalahan seperti ini? Mungkin yang pertama kalian bisa tentukan USP atau unique selling point kalian seperti apa. Contoh kalian produksi kaos itu dengan bahan yang premium, kemudian desain yang eksklusif, atau kalian bisa pakai cara limited edition. Kemudian yang kedua, gunakan strategi branding yang kuat. Kalian bisa bikin storytelling tentang brand kalian itu mau seperti apa, atau mungkin brand ini diangkat dari apa. Kayak gitu sekarang worth it banget. Kemudian gunakan juga medsos untuk bangun community. Kalau menurutku ya, karena di zaman sekarang ini orang itu lebih gampang untuk kena cerita atau storytelling daripada langsung kita tawarin produknya cuy. Kemudian yang ketiga, manfaatkan influencer dan endorse. Kalian bisa kolaborasi sama micro influencer yang relevan sama target market kalian. Biasanya kalau misalnya kita ngomongin micro influencer, mungkin bisa barter traffic gitu ya. Atau mungkin kalian bisa kerjasama kolaborasi bikin desain dengan mereka, itu juga mungkin masih possible. Kemudian kalian bisa kasih value lebih. Contohnya mungkin kasih packaging yang menarik, kalian kasih mungkin bonus-bonus kecil gitu ya, kayak stiker atau mungkin gantungan kunci atau segala macam. Atau kalian bisa kasih di service yang lebih responsif, yang lebih bagus, itu juga bakalan bisa jadikan nilai plus buat brand kalian. Kemudian yang terakhir, juallah di platform yang tepat. Nah, kalau zaman sekarang, kalau aku boleh jujur ya, apalagi buat brand baru, itu jangan cuma mengandalkan marketplace aja teman-teman. Tapi juga kalau misalnya kalian ada duit lebih, itu kalian bisa bangun website dan pakai strategi pemasaran digital yang menurutku lebih bisa long last daripada kalau misalnya kalian cuma nembak di marketplace. Karena kalau misalnya kalian cuma fokus di marketplace atau di e-commerce, itu kalian akan ke distract dengan price war, yang dimana harga di situ itu udah kebanyakan, apalagi kalau misalnya kalian nembak pasar yang low, itu udah nggak sehat banget cuy. Jadi saranku, kalian kalau misalnya ada duit lebih atau mungkin kalian bisa saving nanti duitnya dari jualan kalian, ya kalian bisa bangun website kalian sendiri. So teman-teman, mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, kalian bisa komen di bawah. So thank you guys for watching, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up, out. See you on next video. Bye bye.